Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan video pembelajaran bersama Ibu Arifah. Pada hari ini video pembelajaran kita mengenai iman kepada hari akhir. Sebelum kita mulai tema pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu pengetahuanku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran dengan tema iman kepada hari akhir, Ibu mau bertanya kepada anak-anak. Pasti anak-anak sudah mengetahui iman kepada hari akhir itu adalah termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keberapa anak-anak? Adalah rukun iman yang ke-5. Betul sekali. Mari kita ucapkan rukun iman itu bersama-sama. Pertama adalah iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab. Keempat, iman kepada nabi dan rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita lanjut pelajaran pembahasan mengenai iman kepada hari akhir, di sini Ibu akan membacakan satu ayat yang berhubungan dengan iman kepada hari akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul zibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari kiamat itu, manusia seperti laron yang berterbangan.
gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dialah dalam kehidupan yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, siapa yang ringan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka, di mana neraka adalah api yang sangat panas. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Setelah kita membacakan ayat suci Al-Quran tadi yang mengenai hari kiamat, anak-anak, ibu yang ibu sayangi dan ibu cintai, di sini kita akan membahas masalah apa yang dimaksud dengan hari kiamat itu. Makna hari kiamat. Hari kiamat adalah hari pembalasan. Di mana pada hari kiamat itu, atau hari kiamat itu disebut juga hari kehancuran, di mana pada hari kiamat itu alam semesta ini berisi isinya akan hancur luluh semuanya, seperti apa yang kita bacakan di dalam isi surah Al-Qari'ah tadi, yaitu di mana gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berterbangan. Seperti itulah hari kiamat, gunung-gunung berhancuran seperti bulu-bulu yang berterbangan. Macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu, anak-anak, ada terbagi dua, yaitu satu kiamat sugro dan kiamat kubro. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan kiamat sugro dan kiamat kubro? Hari ini kita bahas bersama ya anak-anak, ibu yang cantik-cantik, soleh dan soleha. Kiamat kubro artinya adalah, sugro adalah artinya adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di sekitar kita semua. Contoh-contoh dari kiamat sugro itu adalah: 1. Kematian manusia. 2. Adalah bencana alam semesta secara alami, seperti bencana alam gunung meletus, maupun seperti banjir, ataupun seperti tanah longsor, yang mana semua itu adalah disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Itulah yang disebut dengan kiamat sugro. Pasti anak-anak sudah mengetahui kiamat sugro, contoh-contoh kiamat sugro itu, karena udah sering kita lihat betapa banyak bencana alam yang sudah menimpa saudara-saudara kita, baik yang sudah kita lihat di televisi maupun yang anak-anak lihat di YouTube. Itu banyak sekali anak-anak ya. Makanya itu apapun yang kita buat harus kita berhati-hati. Itu karena disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Kalaupun tanah longsor itu karena mungkin manusia itu menebang pohon. Kalau itu banjir karena manusia itu membuang sampah sembarangan. Makanya itulah penyebabnya, salah satu penyebab terjadinya bencana tersebut. Atau juga kebakaran, itu pun dikarenakan oleh ulah manusia itu sendiri. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, beserta isi seluruh isinya,
Contohnya bumi dan planet yang saling bertabrakan, dan gunung dengan dahsyat diguncangkan dan bersama makhluk-makhluk di dalam bumi ini. Hancur selama bersamaan hancur. Seluruh isinya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan kiamat kubro. Nama-nama kiamat itu ada bermacam-macam anak-anak ibu yang ibu sayangi. Mari kita simak bersama-sama. Setelah kiamat, manusia dibangkitkan kembali. Ini disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi anak-anak harus mengerti bahwasanya sesudah hari kiamat nanti, sesudah alam semesta ini hancur, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ini ada dalam Al-Qur'an, anak-anak, surat ke-56 ayat 6. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, disebut Yaumul Nasyar atau hari berkumpulnya di padang mahsyar. Quran surah 18 ayat 47. Itu yang kedua tadi ya anak-anak ibu yang ibu sayangi, yaitu Yaumul Asyr, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Di sini manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya selama di dunia, baik itu amal kebaikan maupun amal keburukan. Manusia diperlihatkan buku oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana buku itu berisi seluruh catatan-catatan amal perbuatan kita selama di dunia ini. Yang itu disebut adalah Yaumul Hisab. Quran surah 84 ayat 8. Di mana Yaumul Hisab itulah kita di situ nanti akan dihisab. Seluruh apa yang dihisab anak-anak, seluruh perbuatan kita selama kita ada di muka bumi ini. Apa yang kita kerjakan? Perbuatan baikkah atau perbuatan buruk yang kita kerjakan? Setelah dihitung amalan manusia itu akan dihisab, ini disebutlah Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Disinilah amal manusia akan ditimbang. Mana yang lebih berat, amal kebaikan ataupun amal keburukannya. Dari sini disebut Yaumul Mizan. Mizan itu ada timbangan, hari perhitungan. Mizan timbangan, hari perhitungan. Itu ada di dalam Al-Quran anak-anak, surat ke-21 ayat 47. Di Yaumul Mizan ini kita satu-satu ditimbang. Setelah kita tadi diperlihatkan buku, maka kita pun satu-satu menuju ke mizan untuk ditimbang amal kebaikan kita. Kalau memang amal kebaikan kita itu lebih besar, maka kita akan dimasukkanlah ke dalam surga. Tapi sebaliknya, apabila amal keburukan kita yang lebih berat timbangannya, maka neraka sudah menanti kita. Berartinya kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya anak-anak ibu yang baik, yang soleh dan soleha, marilah kita berhati-hati di hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini anak-anak tidak selamanya kita hidup. Kita akan menghadap ilahi nantinya. Yang mana apabila kita sudah menghadap ilahi,
kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa segala perbuatan kita selama di dunia ini. Makanya apabila kita perbuatan baik yang lebih banyak yang kita lakukan di dunia ini, maka akan kebaikanlah yang akan kita peroleh. Tapi apabila keburukan yang lebih banyak yang kita tabur di muka bumi ini, maka akan keburukan juga yang kita akan dapat nantinya, yaitu kita akan masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau kebaikan yang kita tabur, kita akan masuk ke dalam apa, anak-anak? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham anak-anak? Yang mana anak-anak inginkan, surga atau neraka? Pasti kita akan memilih surga, ya kan? Pasti kita akan memilih surga, bukan anak-anak? Pasti kita ingin masuk ke dalam surga. Maka dari sini berbuatlah kebaikan supaya kita nanti di saat hari waktu dihisab, kita amal kebaikan kita lebih besar daripada amal keburukan kita. Setelah ini kita bahas tanda-tanda hari kiamat. Apakah anak-anak mengetahui apa tanda-tanda hari kiamat itu? Tanda-tanda hari kiamat itu adalah satu, munculnya Imam Mahdi. Nanti sebelum hari kiamat Imam Mahdi akan muncul. Imam Mahdi itu mempunyai sikap baik seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia ciri-cirinya tubuhnya bukan seperti Rasulullah, tapi kebaikannya sama dengan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, munculnya Dajjal yang akan menebarkan keburukan kepada manusia. Dia akan memfitnah dan mengajak manusia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Dajjal. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa. Dahulu Nabi Isa itu, ingat anak-anak, Nabi Isa itu dahulu diangkat oleh Allah ke langit. Dan pada hari mau dekat kiamat nanti, Nabi Isa akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi kita ini lagi. Tapi Nabi Isa turun itu setelah turunannya Dajjal, baru turunlah Nabi Isa. Yang keempat, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud yang akan merusak bumi kita ini. Itu berarti sudah dekat tanda-tanda hari kiamat itu akan datang. Yang kelima adalah munculnya dabbah. Dabbah itu yaitu binatang melata, anak-anak. Yang mana binatang melata itu yang enggak ada yang lain, bukan seperti binatang melata yang ada selama ini kita lihat, tidak. Tapi binatang melatanya itu yang aneh, yang tidak pernah kita lihat, tapi pada saat mau hari kiamat nanti itu bermunculan. Binatang melata itu, anak-anak. Yang keenam adalah terbitnya matahari dari barat. Itulah terbitnya matahari dari barat. Karena sudah mau hari kiamat, terbitnya matahari dari barat. 7. Timbulnya asap yang akan menutupi bumi selama 40 hari 40 malam. Jadi waktu itu kejadiannya, anak-anak, bumi itu gelap gulita selama 40 hari 40 malam, kena asap yang tebal sekali menutupinya. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Yang kedelapan adalah menyalanya api yang mengiringi manusia. Menyalanya api mengiringi manusia. Yang kesembilan adalah terjadinya gempa. Tapi gempa itu dahsyat sekali, anak-anak. Yang 10, hancurnya Ka'bah. Itu semua adalah tanda-tanda hari kiamat, ya anak-anak ya. Makanya di sini kita banyaklah beramal. Supaya apa? Supaya nantinya kita masuk ke dalam surga.
Karena pada saat sekarang ini juga sudah banyak sekali bermunculan ciri-ciri hari kiamat itu. Dan hikmah dari apa yang kita pelajari ini adalah supaya kita lebih berbuat baik lagi, lebih iman kita lebih kita tingkatkan lagi kepada Allah, dan banyak kita berbuat kebaikan, dan kita tidak sombong, dan saling berbagi kepada sesama, dan saling membantu, dan tidak merasa tinggi hati kepada kawan kita. Karena kita tahu bahwasanya hidup ini adalah hanya sementara, dan nantinya kita akan menghadap dan mempertanggungjawabkan semua amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga apa-apa yang telah Ibu berikan kepada anak-anak dapat anak-anak pahami dan dapat kita amalkan bersama-sama. Demikianlah video pembelajaran ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.